Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Hidayah dari kelas 2B semester 2 jurusan Magister Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan tentang keterkaitan buku guru dan buku siswa IPA di dalam kurikulum 2013 serta miskonsepsi IPA. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPA SD, di mana dosen pengampunya adalah beliau Ibu Dr. Sulistiorini MPD. Kita simak slide berikutnya tentang peta konsep atau alur yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah IPA dalam kurikulum 2013. Yang kedua, pengertian buku guru dan buku siswa. Yang ketiga, analisis relevansi buku guru dan buku siswa. Yang keempat, miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Baik, yang pertama mari kita simak tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang sudah ada, yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang menekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun karakteristik dari kurikulum 2013 sendiri meliputi satu adalah pendekatan pembelajaran, yang kedua kompetensi lulusan, dan yang terakhir adalah penilaian. Pendekatan pembelajaran ini meliputi cara-cara seorang guru melakukan pendekatan terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Kompetensi lulusan menjadi acuan untuk menentukan kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan tersebut. Penilaian adalah untuk mengukur atau mengevaluasi hasil dari apa yang telah dipelajarkan oleh seorang pendidik. Kemudian, pada kompetensi dasar IPA di dalam kurikulum 2013 diorganisasikan ke dalam 4 kompetensi inti. Yang pertama, berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. Yang ketiga, berisi tentang pengetahuan terhadap materi ajar. Yang keempat, berisi tentang penyajian pengetahuan. Harapannya dari pembelajaran kurikulum 2013 yang terintegrasi dengan IPA adalah dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercantum di dalam Permendikbud kedua yang akan kita bahas adalah pengertian buku guru dan buku siswa. Pengertian buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2000. Adapun fungsi buku guru yang pertama adalah sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Yang kedua sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga sebagai penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berikutnya yang kita bahas adalah buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa di dalam menguasai kompetensi tertentu. Nah, adapun fungsi dari buku siswa yang pertama adalah panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai penghubung antar guru atau sekolah dan orang tua. Yang ketiga, untuk lembar kerja siswa. Yang keempat, hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Yang kelima, untuk media komunikasi antara guru dan siswa.
Yang keenam, sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dari buku siswa. Kita lanjutkan pada poin ketiga, yaitu tentang analisis relevansi buku guru dan buku siswa. Tujuan dilakukan analisis relevansi buku siswa dan buku guru diantaranya adalah untuk mengetahui sesuai atau tidaknya bahan ajar yang akan digunakan. Yang kedua, sebagai bahan acuan sebelum dilakukannya pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil sampel analisis di tempat mengajar saya, yaitu di SDIT Mambaul Ulum kelas 6, semester 1, tema 4 tentang globalisasi, subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1 terkhusus IPA, dan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Nah, pada slide ini kita bisa melihat cover dari tema globalisasi, kemudian dari tema 4 itu saya ambil pembelajaran 1, di situ ada kompetensi dasarnya, kompetensi dasar dari 3.6 sama 4.6. Kemudian dilanjutkan, ini hasil dari analisisnya ya, saya ambil muatan pelajaran IPA, kompetensi dasar 3.6 yaitu tentang menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Adapun indikatornya ada 2, yang pertama mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik, yang kedua mengidentifikasi prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. Dengan tujuan pembelajaran yaitu dengan adanya pengamatan, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Adapun media yang digunakan di dalam buku guru dan buku siswa tersebut adalah gambar tentang prinsip kerja sel surya. Nah, ini kami temukan pada bahan ajar buku tema 4, yaitu pada halaman 101 sampai 102. Nah, ini ada lembar kerjanya juga, menuliskan secara runtut pada kolom berikut. Ada juga mendiskusikan tentang proses kerja sel surya. Berikutnya yaitu kompetensi dasar 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Indikatornya menciptakan cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik melalui kegiatan percobaan. Yang kedua, melaporkan hasil percobaan. Adapun tujuannya, melalui kegiatan percobaan ini, siswa dapat menciptakan cara melakukan penghematan energi. Yang kedua, dapat menyampaikan hasil percobaan tentang cara menghasilkan sumber alternatif energi listrik. Adapun bahan ajarnya ada di halaman 102 dan 103. Nah, ini saya ambilkan dari bukunya, halaman 102 dan 103. Ada cara kerja dan juga ada lembar kerja yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, kesimpulan atau hasil kajian dari apa yang saya analisis tadi, yang pertama adalah buku guru dan buku siswa sudah sesuai antara kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, media, dan materi. Adapun buku guru berada pada halaman 80 sampai dengan 81, sedangkan pada buku siswa termuat pada halaman 101 sampai dengan 103. Yang kedua, media yang digunakan seharusnya tidak hanya gambar panel surya, tetapi dapat mengembangkan media TIK seperti YouTube yang menampilkan video pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari tentang sel surya dan penghematan energi listrik.
Yang ketiga, bahan ajar di dalam buku siswa masih minim, sehingga dibutuhkan pengembangan bahan ajar melalui referensi buku lain yang berada di perpustakaan sekolah ataupun membeli dari toko buku. Kita bahas yang keempat, yaitu tentang miskonsepsi IPA. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari miskonsepsi. Nah, kesalahpahaman terhadap konsep tersebut itulah yang dinamakan sebagai miskonsepsi atau kita kenal dengan sebutan salah konsep. Miskonsepsi dalam IPA dan matematika menurut Abbas dan Gentrup, Hershey, Howe, Novak, dan Timur, ditemukan bahwa miskonsepsi terhadap konsep IPA banyak terjadi pada murid di berbagai negara mulai dari tingkat SD sampai mahasiswa di perguruan tinggi. Miskonsepsi yang ditemukan hampir di seluruh materi IPA dari gaya gerak bumi, antariksa, tumbuhan, dan makhluk hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan miskonsepsi itu sendiri. Nah, ada yang berasal dari siswa, ada juga yang berasal dari guru, dan juga ada yang berasal dari bahan ajar. Dari siswa sendiri, biasanya adalah prakonsepsi yang dimiliki oleh siswa, mental siswa yang tidak siap, pengalaman, cara berpikir, minat siswa, dan kemampuan siswa. Sedangkan dari guru, biasanya tidak menguasai bahan ajar atau memiliki pemahaman yang tidak benar tentang suatu konsep IPA. Sedangkan dari bahan ajar itu sendiri yaitu seperti buku-buku yang dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Jadi pada intinya, baik guru maupun siswa membutuhkan banyak buku referensi agar tidak terjadi miskonsepsi. Kesimpulannya, dari apa yang kita bahas tadi, yang pertama adalah peran guru dalam pembelajaran IPA menggunakan kurikulum 2013 adalah memberikan tugas menantang berupa permasalahan yang harus dipecahkan peserta didik. Harapannya, sehingga pembelajaran IPA dapat dijadikan sebagai wahana peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran IPA dalam penerapan kurikulum 2013 diperlukan kerelevansian antara buku guru dan buku siswa. Pemahaman guru dan siswa harus satu frekuensi agar tidak menimbulkan miskonsepsi dalam sebuah pembelajaran. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya ambil bahan rujukan atau daftar pustaka dari Sapriati Amalia, pembelajaran IPA di SD, teori belajar dan pembelajaran di sekolah dasar, melalui web browser, melalui jurnal, dan buku lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.